A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Sadaqallah sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah untuk anak-anakku untuk pembelajaran fikih ya. Kemarin kita terakhir itu kalau nggak salah sudah belajar mengenai hukum dan dalil sholat Jumat ya. Lalu ketentuan sholat Jumat ya. Ketentuan sholat Jumat, lalu setelah itu ya, kita akan bahas ulang sedikit lagi ya tentang ketentuan sholat Jumat. Ya, jadi ada beberapa ketentuan-ketentuan dalam sholat Jumat yang memang harus kita lakukan ya. Yang pertama ada syarat wajib ya. Setelah syarat wajib ada syarat sah. Ya, mari kita sudah membahas sedikit ya. Jadi syarat wajibnya bagi sholat Jumat itu yang pertama beragama Islam. Jadi ketika seorang muslim ini maka dia wajib untuk menjalankan ibadah sholat Jumat. Lalu balik atau dewasa ya, itu sudah diwajibkan karena memang sudah syariatnya. Jangankan sholat Jumat, tapi sholat 5 waktu pun sudah harus dijalankan. Dia balik atau dewasa ya, bagi mau itu untuk laki-laki ataupun untuk perempuan. Lalu untuk yang anak-anak bagaimana, sudah diwajibkan atau belum? Ya memang belum diwajibkan tapi harus dibiasakan. Karena dalam hadis menyebutkan bahwasannya didiklah anakmu ya, bilangin ya, didiklah anakmu ketika berumur 7 tahun suruhlah mereka sholat. Tapi apabila umurnya 10 tahun, apabila dia disuruh sholat tidak mau, maka pukullah ia. Itu maksudnya pukulnya di sini yang seperti apa, ada contohnya juga, tidak asal pukul ya, jadi memang dari kecil pun harus dibiasakan ya. Dan yang paling penting lagi adalah berakal sehat ya. Jadi ketika orangnya ini akalnya sehat ya, maka dia akan menjalankan sholat Jumat, itu diwajibkan. Tapi kalau misalkan orang gila itu sudah diwajibkan, akalnya tidak sehat, nanti waktunya sholat Jumat ya, waktunya takbir, waktunya ruku, dia malah guling-gulingan seperti itu. Tuh, lalu laki-laki ya. Nah, ini yang paling penting, laki-laki ya. Diriwayatkan dari Abu Daud diterangkan bahwa setiap muslim laki-laki diwajibkan untuk sholat Jumat. Sedangkan bagi perempuan, hamba sahaya, anak-anak dan orang sakit tidak diwajibkan menunaikan sholat Jumat. Tuh. Tapi yang harus digarisbawahi adalah anak-anak di sini. Nah, jadi anak-anak ini meskipun belum diwajibkan, namun sudah harus dibiasakan seperti itu. Lalu sehat jasmani. Jasmani itu ya, kalau tadi berakal sehat itu kan rohani. Kalau jasmani ini badannya ya, jasadnya itu harus sehat. Tapi tidak menutup kemungkinan jangan dipakai alasan gitu. Misalkan dalam keadaan sakit dia tidak sholat, bahkan banyak yang memang dilahirkan dalam keadaan fisik yang kurang tapi dia masih mau melakukan banyak hal, yang mau itu sholat, mau itu bekerja ya. Justru jasmani pun jangan dijadikan alasan juga ya. Jadi suatu kekurangan itu jangan dijadikan alasan ketika kita melakukan sesuatu, terutama ibadah kepada Allah itu. Lalu tidak ada uzur atau halangan ya. Ketika tidak ada uzur atau halangan itu maka harus diwajibkan. Tapi ketika ada halangan, tapi halangannya yang harus benar-benar pas gitu. Maksudnya halangannya ini harus benar-benar benar ya. Halangannya harus benar-benar yang kelihatan memang darurat. Jangan cuman halangan gara-gara hal-hal yang lain gitu. Jangan sampai seperti itu. Lalu merdeka ya. Jadi kalau di zaman dahulu itu kan masih ada budak ya. Jadi budak itu tidak bisa melaksanakan sholat ya. Jadi harus merdeka syaratnya. Lalu syarat sahnya ya, syarat sahnya itu dikerjakan pada waktu zuhur ya, ditunaikan secara berjamaah ya. Jadi bukan secara sendiri, secara berjamaah ya. Ada ketentuan secara berjamaahnya ini minimal adalah 40 jamaah ya. 40 jamaah sudah termasuk imam dan sudah termasuk makmum dan khotibnya. Lalu sholat Jumat diadakan di suatu tempat tinggal ya, maksudnya seperti masjid atau mushola ya, seperti itu. Lalu sholat Jumat didahului oleh 2 khutbah seperti itu. Baik, untuk selanjutnya kita akan mempelajari tentang perbuatan sunnah yang berkaitan dengan hari Jumat. Ya, jadi ketika hari Jumat ada beberapa perbuatan-perbuatan yang memang disunahkan oleh Allah ya, bahkan dari Nabi pun disunahkan. Nah, disunahkan kebanyakan di sini kalau itu dari hadis ya. Jadi suatu perbuatan-perbuatan jadi seperti ini. Kita ini dalam agama Islam itu kan memegang 3 pedoman ya. Yang pertama Al-Quran paling utama, yang kedua hadis, yang terakhir ya hadis atau sunnah Rasul, yang terakhir adalah ijma para ulama ya. Ijma para ulama termasuk para sahabat pun seperti itu ya. Jadi
suatu ketentuan atau perbuatan sunnah ini dilihat karena Rasulullah ini sering melakukan atau memang kebaikan-kebaikan yang dilakukan ketika di hari Jumat. Ya, jadi yang pertama itu adalah perbuatan sunnah yang berkaitan dengan hari Jumat. Yang pertama adalah memotong kuku, menggunting kumis, dan menyisir rambut. Ya, ini adalah suatu sunnah. Ya, jadi sebelum sholat Jumat ya, bukan di hari Jumat. Sebenarnya lebih afdol lagi dilakukan ketika sebelum sholat Jumat. Lalu mandi, menggosok gigi dan keramas. Nah, ini biasanya sebelum sholat Jumat ini kita disunahkan. Sebagaimana hadis riwayat Al-Bukhari dari Abu bin Umar, apabila datang salah satu dari kamu sekalian hari Jumat, maka mandilah, seperti itu. Ya, ini adalah salah satu sunnahnya. Ya. Lalu dalam hadis lain pun diriwayatkan dari Ibnu Majah diterangkan bahwa hari ini, hari Jumat adalah hari raya yang dijadikan Allah untuk umat Islam. Ya, jadi ini adalah memang disunnahkan seperti itu. Lalu yang ketiga ini memakai pakaian yang terbaik yang dimiliki atau diutamakan berwarna putih dan pemakai wangi-wangian. Nah, ini jadi jangan sampai ketika hanya kita jalan-jalan saja ya, ketika kita hanya jalan-jalan saja, bepergian dan lain sebagainya, ini hanya memakai pakaian yang terbaik. Ya, tapi jangan seperti itu. Ya. Jadi pakaian terbaik ini harus kita pakai ketika kita ingin menemui Sang Pencipta, gitu. Bukan berarti kita meninggal menemui Sang Pencipta, bukan. Ketika kita ingin beribadah, pakai pakaian yang paling terbaik. Ya. Jangan sampai, nah ini biasanya kebiasaan seperti ini. Ketika ingin jalan-jalan, ketika ingin bepergian, selalu memakai pakaian yang harganya mahal gitu, sampai 200.000, 300.000 gitu. Ya, itu memang tidak menyalahkan dan tidak ada aturan dalam agama Islam. Tapi ketika kita beribadah, ketika kita ingin bertemu, ya, ketika kita ingin menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sholat, pakailah pakaian yang memang baik ya, baik dan istimewa. Jangan sampai pakaian ketika kita sholat sama ketika kita jalan-jalan itu jauh berbeda gitu. Ketika sholat pakaiannya hanya yang amburadul, kurang rapi ya. Ketika jalan-jalan malah pakaiannya bagus, bahkan pakai minyak wangi yang harganya 500.000 parfumnya, sedangkan minyak sholat hanya 10.000. Itu jangan sampai seperti itu juga ya. Nah, karena dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan tidaklah seseorang mandi pada hari Jumat lalu ia membersihkan anggota badannya semaksimal mungkin dan memakai minyak atau memakai wangi-wangian yang ada di rumahnya. Kemudian ia berangkat ke masjid dan dia tidak memisahkan antara dua orang. Kemudian ia melaksanakan sholat dan ketika imam berkhutbah ia pun diam. Nah, ini digarisbawahi. Jadi ketika sholat Jumat ya, bagi laki-laki khususnya, ketika imam berkhutbah ya, sebenarnya bukan imam ya, khotib, disebutnya dengan khotib gitu. Tapi nanti khotib ini akan menjadi seorang imam seperti itu. Itu ketika berkhutbah kita itu harus diam. Seperti itu. Jangan ada yang ngobrol, apalagi bercanda, apalagi teriak-teriak dan lain sebagainya. Ini harus digarisbawahi. Melainkan dosa-dosanya akan diampuni antara Jumat itu dengan Jumat yang berikutnya. Nah, hadis riwayat Bukhari. Jadi ketika melaksanakan sholat Jumat, ketika khutbah gitu kita harus yang namanya terdiam ya, tidak boleh ngobrol apalagi bercanda. Lalu kita disunahkan untuk mandi ya, memakai wangi-wangian, memakai pakaian yang memang istimewa seperti itu. Lalu yang selanjutnya menyegerakan datang ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat ya pada awal waktu dengan berjalan kaki. Ya, jadi ada suatu ulama yang menyebutkan ketika kita datang ke masjid ya sebelum azan zuhur ini ya, sebelum datangnya waktu sholat Jumat, maka datangnya kita ini dicatat oleh malaikat ya. Dicatat oleh malaikat. Jadi sebisa mungkin sebelum kita datang ke masjid ya, ketika hari Jumat ini, ketika mau Jumatan, datanglah sebelum khutbah. Kalau bisa datangnya ini memang sebelum dari azan ya, supaya bisa menjalankan sunnah-sunnahnya ya, seperti membaca Al-Quran ya, sholat tahiyatul masjid ya, minimal kita itikaf dulu lah ya untuk memperbanyak pahala ya. Jangan sampai itikafnya malah di luar. Ini terkadang banyak yang itikafnya di warung, bukan di masjid seperti itu ya. Nah, lalu menempati shaf atau barisan yang paling depan. Nah, ini juga banyak terjadi ya. Shaf paling depan itu ya banyak disebutkan oleh para ulama itu lebih baik daripada shaf yang paling belakang ya. Jadi jangan sampai ada yang dorong-dorongan suruh maju paling depan yang gak usah takut gitu loh. Karena shaf paling depan itu lebih utama daripada shaf paling belakang ya. Seperti itu. Dalam hadis riwayat disebutkan
ya, apabila salah seorang dari kamu memasuki masjid, hendaklah ia sholat 2 rakaat sebelum duduk. Ya, itu doa sholat tahiyatul masjid ya hadisnya. Lalu untuk penempatan shofnya, ya itu isi paling barisan yang depan dulu, ya karena lebih utama, lebih afdol. Lalu yang selanjutnya memperbanyak zikir dan membaca Al-Quran. Ya, minimal ya surat Al-Kahfi sebelum khutbah dimulai. Lalu mengambil jalan yang berbeda ketika berangkat dan pulang, ya ini berbeda lagi ya. Ketika kita berangkat ke masjid, jalannya misalkan lewat mana? Lewat depan. Lalu pas ketika pulang lewat belakang. Ya ini sebenarnya tidak ada hadis atau tidak ada aturan yang menyebutkan dalam agama Islam. Tapi hal ini dilakukan untuk mempererat tali persaudaraan antara sesama muslim. Ya jadi kita ketika berangkat ke masjid ini kan saling menegur antara satu sama lain. Ketika pulang pun kan kita jalannya berbeda. Nah, jadi kita bisa menegur dengan tetangga yang lain lagi. Seperti itu. Tapi tidak ada yang namanya aturan wah harus gitu loh, harus jalannya harus berbeda gitu antara pergi dengan pulang, itu nggak ada. Bahkan ada yang bilang setiap langkah kita ke masjid itu atau ke musola atau ke tempat ibadah itu selalu dihitung pahala. Lalu bagaimana Pak yang pakai mobil atau pakai motor ke tempat ibadah? Ya itu tidak masalah, itu hanya ibarat ya, hanya ibarat. Jadi kalau kita niat ke masjid, musola atau lain sebagainya, kita niat memang untuk ibadah, insya Allah semuanya itu dihitung pahalanya ya. Bahkan ketika kita mau jalan pun ke tempat ibadah tersebut, maka itu sudah termasuk ke dalam pahala ya, seperti itu. Lalu memperbanyak doa dan sholawat ya, itu dia. Lalu tata cara sholat Jumat ya, harus ada Bilal, harus ada muazin ya. Lalu khotib naik ke mimbar mengucapkan salam ya, kita sudah mempelajari semuanya ya. Awalnya dari azan ya, setelah azan lalu sholat qobliyah ya, sholat qobliyah. Setelah sholat qobliyah lalu ada yang namanya Bilal yang mengumandangkan itu, Bilal. Setelah Bilal mengumandangkan ya, lalu khotib ini naik ke atas mimbar. Lalu ada azan sebelum khotib pertama ya. Lalu setelah itu khotib pertama yang membuka salam, membaca doa-doa, lalu dibuka dengan khotib pertama ya. Setelah khotib pertama duduk, nah di situ langsung ada doa lagi ya. Lalu dilanjut dengan khotib kedua ya sampai akhir penutup doa, dan dilanjutkan dengan sholat Jumat ya secara berjamaah ya. Tata cara sholat Jumat kita semua sudah mengetahuinya gitu, karena hampir setiap Jumat kita melaksanakan, bukan hampir sih, memang setiap sholat Jumat kita melaksanakan sholat Jumat seperti itu ya. Nah, lalu masih ada pembahasan lagi ya, masih lumayan banyak. Nah, membiasakan sholat Jumat ya, jadi kita itu harus terbiasa untuk sholat Jumat ya. Di sini memang dituliskan bahwasannya orang yang sudah dewasa atau sudah balik ya, tapi bukan berarti yang masih anak-anak tidak diwajibkan, harus dibiasakan, karena dalam hadisnya sudah disebutkan tadi, ketika berumur 7 tahun maka suruhlah untuk sholat. Tapi ketika umurnya 10 tahun, kalau masih belum mau sholat ya, maksudnya disuruh sholatnya susah, maka boleh silakan dipukul. Tapi dipukulnya seperti apa? Itu ada batasannya. Seperti itu, bukan maksudnya dipukul untuk menyakiti, tapi sebagai teguran atau sebagai hukuman. Itu saja untuk pembelajaran hari ini. Ya, kita cukupkan dengan pembacaan hamdalah, doa-doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.